Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video hari ini kita akan belajar tentang air tanah. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema 8, subtema 2 dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai yaitu 1. Menjelaskan peristiwa siklus air tanah. 2. Menjelaskan faktor penyebab ketersediaan air. Dan yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya kekeringan. Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang pertama yaitu air tanah. Nah, apa itu air tanah? Yuk kita pelajari di video ini ya. Keberadaan air tanah tidak lepas dari siklus air. Masih ingat dengan siklus air? Ya, siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Hubungan air tanah dengan siklus air adalah siklus air diawali dengan tahap penguapan atau yang disebut dengan evaporasi, yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Kemudian hasil dari evaporasi adalah uap air. Di atmosfer, uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi menjadi titik-titik air. Jika titik-titik air di awan sudah mulai jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan turun ke bumi menjadi air permukaan, dan ada pula yang terserap oleh tanah menjadi air tanah atau air cadangan. Berdasarkan letak dan posisinya, air dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dan air permukaan. Perbedaan dari air tanah dan air permukaan adalah air tanah yaitu air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah. Biasanya air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan biasa membawa berbagai macam material dari proses erosi. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Cadangan air dalam tanah dapat berkurang. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar, menjadikan hutan menjadi gundul. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tumbuhan dapat membantu menyerap air hujan menjadi air tanah. Jika hutan semakin sedikit, maka air hujan semakin sedikit yang menjadi air tanah. Yang kedua yaitu pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Hal ini menyebabkan air hujan tertahan menjadi air tanah. Yang ketiga yaitu banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton. Aspal atau beton akan menghalangi air hujan menjadi air tanah. Begitu pula dengan sedikitnya daerah resapan air. Hal ini menyebabkan sedikitnya air hujan yang terserap menjadi air tanah. Akibat jika daerah resapan air semakin berkurang yaitu 1. Terjadi banjir. Yang kedua, terjadinya
tanah longsor. Ketiga, air cadangan menipis. Dan yang keempat, tanah kering dan pecah-pecah. Selanjutnya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat daerah resapan atau yang disebut dengan biopori. Yang ketiga, menanam pohon atau reboisasi supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Yang keempat, yaitu melestarikan hutan dengan cara tebang pilih. Artinya, kita menebang pohon yang sudah tua terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mengurangi polusi. Demikian materi hari ini. Selanjutnya, anak-anak dapat mengerjakan tugas online yang terdapat di kolom deskripsi dan komentar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.